Halo, konco-konco. Teman-teman, kali ini saya akan sorry bersama dengan teman obrol kita di Gusar. Yang di Gusar sebelumnya pembicaraan kita masih belum selesai ya Bung ya. Ada sesuatu yang masih belum tuntas. Terakhir kita membicarakan tentang rumah ya. Rumah. Sebenarnya apa ya? Rumah ini menurutku cukup vital, cukup menjadi apa ya? Menjadi suatu kebutuhan tersendiri buat setiap orang. Semua orang membutuhkan rumah. Dan yang dilakukan oleh teman obrol kita kali ini mungkin menurutku cukup epic ya. Dia seorang anak yang apa ya, yang membangun rumah, yang membuat rumah untuk keluarganya. Menurutku ini adalah sangat luar biasa ya. Di usianya cukup belia. Ya langsung saja ya. Kemarin kita ngobrol nyampe di IKEA, Bung Bizar ya, di kondisi rumah. Ya, mungkin betul. Bisa kita sambung sampai di situ. Jadi pas sampean apa ya, kemarin seingat saya itu pas mulai membangun rumah dan membeli rumah di sebuah tempat dengan harga kemarin yang sudah disebutkan sekian gitu ya. Betul. Mungkin bisa dilanjutkan dengan kondisinya yang mungkin bisa diceritakan detailnya. Jadi entah itu dari dari komentar pemilik rumah itu tadi atau komentar dari orang-orang yang mungkin berkomentar lah tentang proses yang sampean lakukan ini. Ya. Santai aja Mas. Santai masalah. Oke, kawan obrol sekalian, melanjutkan dari obrolannya kemarin sebenarnya. Jadi ternyata masih banyak yang belum dituangkan di sini. Seperti cangkir yang ada kopinya dituangkan. Tapi ini tanpa kopi, obrol kali ini. Kosong. Ada yang ngambar ini. Ngambar, hanya meja. Iya, kawan-kawan, Mas Mata juga. Pada waktu lalu dengan keyakinan dan tekad itu, secara sendiri saya berkeyakinan saat inilah mungkin waktu yang tepat untuk saya meluangkan isi tenaga, isi pikiran, dan mungkin celengan. Dan saya tahu teman-teman masih punya celengan, tapi variatif nilainya, betul, variatif nilainya, dan itu macam-macam ya. Apalagi dengan kondisi umur yang mempengaruhi, kondisi pekerjaan rekan-rekan dan kawan-kawan semuanya, atau kondisi-kondisi keluarga, itu sangat mempengaruhi sekali. Jadi yang di sini saya menjadi poin itu, kita harus mempunyai kekuatan yang harus kita ledakkan tadi itu untuk cari sebuah tempat tinggal, dan ternyata mendapatkannya itu masih bisa kita cari. Kemarin pada waktu lalu sudah saya kasih tahu bahwa rumah dulu itu bentuknya kayu dan ukuran kurang lebih 8 kali 5 atau kurang lebih segitulah. Itu rumah berbentuk kayu dan semuanya pakai papan, tanpa ada bangunan modern sama sekalipun. Jadi itu kita tata ulang. Kebetulan di rumah yang tempat tinggal saat ini itu ada tanah yang diizinkan oleh keluarga untuk dihuni, sehingga dengan izin, dengan komunikasi dan saling mengabarkan sama keluarga bahwasanya izin saya bersama keluarga itu belum ada tempat tinggal nih Bapak Bude, Pak D atau Mbak itu setelah dulu Mas. Itu pasaman usia berapa itu Mas? Waduh, udah agak lupa ya, kemungkinan 25? Kurang lebih 25, 26 itulah kurang lebih. Oke, akhirnya dapat izin, ya gunakan aja sedapat mungkin atau sejadi mungkin ya. Tapi dalam hati saya, gimana jadinya, lawong cuma dapat kayu aja, it's okay, nggak apa-apa, kita coba dulu aja gitu. Ya dengan seadanya dan kemampuan tadi itu, dengan celengan yang harus kita
kalkulasi, perhitungan yang mantap juga. Itu juga menjadi awal kita untuk mengukur kekuatan kita. Ketika itu kekuatan kita tidak cukup dan tidak mampu, sekali lagi jangan dipaksakan itu. Ketika kemarin pada waktu lalu mampunya cuma hanya beli ini di urusan teknisnya Mas ya, teknisnya di rumah itu karena kayu, maka atasnya harus ada pondasi. Pondasi itu pun harus ya banyak meliputi. Kalau pondasi secara standar ada besi, cor semen dan lain sebagainya, kawat dan lain sebagainya. Tapi itu material yang cukup kompleks dan lengkap lah kalau untuk urusan konstruksi. Tapi di sini saya mempertimbangkan kembali bahwa kekuatan saya sendiri itu minim, nggak gede-gede banget gitu. Apalagi dengan celengan yang benar-benar terbatas. Jadi itu yang menjadi daya dorong saya dengan dana sekian. Pada saat itu tahun berapa Mas? Masih ingat? Ya kurang lebih 2000 berapa? 18, 19? 2020 2020 ya? 2020, 21 lah. 2020 pas pada saat itu pertengahan rame-ramenya pandemi COVID ya. Iya, COVID-19. betul. Itu pun juga menjadi hambatan sih sebenarnya. Tapi dengan upaya-upaya dan tekad itu semuanya bisa berjalan dengan planning gitu. Jadi saya kalkulasi bahwa cari yang sederhana mungkin, cari aja bata yang besar, bata gumbung yang murah gitu untuk sebagai pembatas kita yang akan kita duduki sebagai atasnya nanti bangunan kayu yang itu bongkaran rumah yang dibeli pada waktu itu di salah satu kecamatan di Lamongan yang kemudian ditancapkan di rumah itu. Begitupun seterusnya sampai membentuk persegi mungkin Mas. Jadi mungkin agak lonjong ya, meski panjang dikit gitu. Karena nggak mungkin presisi kan itu rumah yang dirakit ulang. Jadi itu salah satu konsekuensi kalau kawan-kawan mau nyoba juga, teman-teman mau praktekin ya bisa ditiru boleh dan diizinkan sekali ya. Apalagi teman-teman mau nyoba. Itu ketika ukuran katakanlah 10 meter, nanti nggak mungkin jadi 10 meter, pasti akan menyusut. Menyusutnya mungkin ya karena faktor tempat yang kita sesuaikan dan kemudian beberapa material yang harus digunakan yang benar-benar kokoh. Jadi itu ada yang dipangkas. Akhirnya kita dudukkan dan secukup mungkin. Ketika itu cuma butuh bata aja ya udah beli bata aja, kita nggak perlu terlalu memaksakan. Bagaimana nanti lantainya? Ya seadanya. Kalau memang cuma lantai benar-benar lantai yang kasar, ya udah kita bikinkan lantai kasar aja dulu. Jadi serileks mungkin bagaimana kita memaksimalkan tenaga kita. Jadi esensi rumah menurut Mas Wijer ya rumah bertumbuh ya Mas. Jadi pertama mungkin kan karena kita sudah ada tanah ya. Jadi sudah ada tanah untuk membangun rumah. Iya. Tapi materialnya atau barang-barangnya belum ada. Dan oh ya, sebelum ini kan dulu pernah cerita ke saya ya Mas. Tanah ini sebenarnya kan buat sampean tanah keluarga diizinkan untuk menggunakan. Iya, terus kalau misal tanah ini tidak digunakan, ada resiko diambil oleh yang lain itu. Jadi seperti itu. Bener enggak itu ini? Nah ini, jadi kemungkinan itu juga terjadi di keluarga seolah-olah kan yang lain. Itu faktor mau nggak mau kan kita mau harus membangun rumah, membangun tanah itu. Jadi ini juga mungkin yang terjadi di kawan-kawan atau di teman-teman, bahkan di seluruh bagian wilayah Indonesia lah. Mungkin ada banyak keluarga yang di sana ada tanah peninggalan dan lain sebagainya. Di situ juga kadang ada pembagian. Kalau sudah dibagi, kalau belum dibagi ya itu apa namanya, berarti belum ada kesepakatan kepemilikan. Karena sudah dari awal dulu pernah dikasih tahu sama keluarga dan sama orang tua yang sepuh, ya gunakan aja secukupnya. Definisi cukupnya kan benar-benar cukup dalam di sini kan nggak perlu serakah-serakah banget. Jadi tanah itu sudah ada ukurannya ya Mas ya? Sebenarnya sudah ada plannya, cuma presisinya belum ada. Iya. Memang itu tanah keluarga. Tanah keluarga, sehingga karena izin tadi diizinkan sama keluarga dan diizinkan oleh semua yang terlibat dari tanah itu, akhirnya ya silakan gunakan dengan welcome sekali. Oke, dan juga minta doanya Mbah
sama saudara-saudara sekalian atau Bude Pak De. Oh ya ya, silakan semoga lancar sampai selesai. Oke. Dalam hati saya nggak mungkin selesai ini karena rumahnya ini pasti proses pertumbuhan terus ini gitu. Berarti kan seperti yang sampean bilang tadi Mas ya. Jadi kita tidak perlu memaksakan kehendak. Jadi kita melihat seakan-akan realitasnya seperti ini, kebutuhannya seperti ini. Dan itu mungkin sampean kan pasti tahu ya Mas ya. Setelah membeli rumah kayu itu kebutuhan-kebutuhan dan yang lainnya kan sampean sesuaikan ya. Iya, kalkulasi. Sampean tetap ada kalkulasinya Mas ya. Tetap. Terus mungkin kendala setelah mengangkat rumah itu dan mulai membangun itu kendalanya di mana Mas sampean? Ada kendala atau tidak? Entah itu kendala teknis, entah itu kendala non fisik. Iya. Seperti iya. Omongan-omongan iya, dari orang-orang ya. Ya, jadi mungkin yang paling berkesan apa gitu Mas? Tentunya dalam proses apapun yang kita kerjakan itu pasti ada kendala ya. Namun kendala itu kalau kita bisa menyikapinya dengan satu ya sama kayak kepala dingin. Terus kita menyadari bahwa gimana sih kok banyak yang berkomplain atau apa sih yang perlu tak luruskan secara pribadi. Sebenarnya ya ada kendala. Kalau kendala teknis ya mungkin pada waktu itu pembangunannya kan juga musim hujan. Jadi itu kondisinya kan banjir selutut kalau tidak salah. Jadi bawa batu besar itu kondisinya tenggelam di air. Sebenarnya sih secara fisika sih ringan karena sudah terdorong gaya dari tekanan air. Tapi masalahnya dari unsur tetangga kanan kiri gak masuk akal sekali kamu bangun rumah kok di musim hujan. It's okay aja, terserah gue. Pas ini ya musim kemarau itu ya. Iya. Idealnya lah ya. Idealnya dan kebanyakan konstruksi digunakan pada musim itu. Tapi memang kan karena waktunya pada saat itu mau berarti karena waktu itu dan karena komitmen tadi itu yang harus bagaimana gas terus ya. Gas terus dengan waktu yang sesingkat ini dan punya kesempatan ini saatnya. Walaupun cuaca hujan, badai petir, terus kita. Oh, oke. Aku sih sebenarnya ini Mas, karena membangun rumah kan sebagai suatu tempat tinggal ya. Tidak mungkin kan kita tempati sendiri ya. Pasti dengan keluarga kayak gitu. Terus untuk menentukan rumah ini gimana nanti, terus bentuknya gimana itu di awal kita sebelum bangun rumah kan pasti harus ada komunikasi terlebih dahulu. Jadi entah itu komunikasi dengan ayah ibu atau dengan saudara atau dengan keluarga yang lain itu ada enggak atau kehendak sampean sendiri Mas? Ya pada waktu itu kebetulan ini juga salah satu dari prinsip mungkin di bagian dari keluarga itu sebenarnya kita welcome, open mind dan terbuka. Silakan kamu mau bagaimana dan silakan ketika kamu mau berbuat apa, tapi dengan resiko kamu harus komitmen dengan tanggung jawab yang telah kamu ambil langkah-langkah itu. Sehingga awal mula tetap kita komunikasikan dengan izin tadi dan berbentuk izin bersama orang tua dan keluarga tadi. Dengan izin itu kita kan diberi restu, kita diberi kesempatan untuk kita melaksanakan planning kita tadi. Tentunya juga saya secara pribadi juga ngasih tahu sama keluarga, ibu, bapak, ini ada kesempatan saya untuk mencoba untuk membuatkan gubuk, membuatkan tempat tinggal dengan sederhana. Tapi ya juga ada syaratnya gitu, dengan nada santai di keluarga lah. Iya sih, nggak apa-apa. Gimana sih syaratnya? Ya sejadi mungkin dan sedapat mungkin. Jadi ketika nanti hasilnya kayak ini atau kayak itu, ya ayo kita terima bareng. Kita tetap memperbaiki dengan perjalanannya waktu dan sampai ya mungkin pada taraf layak. Tapi dalam proses itu ayo kita sama-sama saling terima dan kita saling syukuri. Gitu. Dan akhirnya terbuka banget dengan cara itu, dengan komunikasi yang kita bangun. Oke, fine, ayo kita berangkat. Oke, kita mulai berdoa, terus kita jalan besok.
besok tes langsung kita Gas. tempur. Oh, Tuh. berarti tetap ya Mas ya? Tetap. Terus keluarga juga menyetujui dengan apa ini? Konsep. Dengan konsep yang telah disetujui bersama, Mas ya? Betul. Hmm. Dan akhirnya itu yang membuat keterbukaan kita semakin mempunyai semangat bareng. Bagaimana wujudnya, walaupun kita tidak tahu nanti wujudnya ini jadi berapa kamar atau berapa dapur atau ada kamarnya atau bahkan cuma bangunan kota aja persegi panjang gitu. Iya. Tapi pada saat itu aku pertama kali pas sama Najwa ke rumah itu ya. Terus sebelum sama Najwa kan sama cerita dulu ya. Iya, pernah ngasih tahu. Gimana prolog lah barangkali pengantar bagaimana rumah itu berdiri. Jadi sebenarnya kalau menurut pandanganku itu sangat luar biasa sekali ya. Bagaimana seorang anak punya inisiatif untuk membangun rumah dengan kondisi seperti itu, karena ya memang apa ya, kalau kita kan mungkin sering kali ya, apalagi di era-era sekarang kan wacana pada usia 25 tahun kita harus punya uang 100 juta Atau minimal udah punya KPR. itu lah. Itu kan apa ya, kayak doktrin dari society lah. Jadi suatu doktrin dari kehidupan sosial yang mungkin kebenaran juga belum tentu bisa diuji, maksudnya apa ya menjadi dasar ya itu. Terus kalau melihat sampean dengan kondisi rumah, ya memang hidup kan apa ya, seperti inilah gitu. Jadi Apa yang dijalani? semua orang punya tahapnya masing-masing lah kayak gitu ya. Dan ya oke, fan-fan aja, ya bisa berjalan lah kayak gitu. Terus pada saat itu kan rumah respon sekitar, Mas. Iya. Respon sekitar dari pada saat sampai membangun rumah itu gimana? Ya banyak juga yang Apakah ada respon positif, respon negatif, itu mungkin sampean bisa ceritakan, ada atau enggak? beberapa tak kal ini Mas. Itu respon-respon itu saya tampung terus. Jadi secara gak langsung mungkin atau secara terlihat atau gak tampak juga, apapun yang ada di sekeliling saya pada waktu itu, baik respon, masukan, dan bahkan komplain, itu saya tampung sendiri. Yang pertama saya kelompokkan, mana ini yang respon mendukung secara rasional, kemudian mana ini respon dukungan-dukungan hanya sebatas atas dasar kebersamaan antar tetangga. Itu kan juga ada. Terus kemudian ada juga respon negatif, bahkan berbentuk cercaan bahkan atau mungkin hinaan juga gitu. Ngapain? Tapi jangan sadar. Saya sadar, benar-benar sadar. Maka itu saya tampung itu tadi. Saya tampung dan saya kelompokkan. Nah, ketika udah tak kelompokkan dan tak tampung juga, itu menjadi kekuatan tersendiri. Ketika itu menjadi hinaan atau cercaan tadi, itu yang menjadi daya gali untuk mengeluarkan semangat tadi. Maka semangat itu akan tumbuh di situ. Ketika tadi ada dorongan respon positif, itu nanti yang menjadi bagaimana diri kita ketika menjalani taraf kenaikan tingkat tadi, atau minimal ketika nanti rumah sudah jadi, bagaimana kita tidak atau jangan memposisikan kayak seolah-olah aku sudah finish atau aku sudah lebih baik dari kamu. Itu kalau bisa benar-benar dihindari. Dengan apa ya, kayak semacam kita terlalu bangga sama diri kita, padahal pencapaiannya itu belum seberapa. Itu yang mungkin kita khawatirkan pribadi kan. Wah, tapi bagi sekeliling itu belum apa-apa. Nah itu, maka itu tak kelompokkan tadi, mana positif negatif, mana dorongan dari keduanya. Maka itu tak posisikan kekuatan-kekuatanku, tak maksimalkan di kekurangan tadi. Ketika dari positif tadi, bagaimana itu membatasi diri supaya tidak gak jadi ya ngefly lah, nanti bisa saya terbang gitu, jatuh ya. Tapi menurutku apa ya Mas ya, butuh mentalitas yang kuat loh untuk mempertahankan apa ya, tujuan. Jadi kan ketika kita punya tujuan kan pasti ada ya terpaan, entah itu angin dalam bentuk omongan, dalam bentuk pressure, tekanan lain, atau suara-suara gaib kanan kiri lah ya. Iya. Jadi mungkin tapi sampean lebih fokus ke ini ya, tujuan.
sama komitmen. Gimana proyek ini tuntas, rampung, selesai, dan dengan prinsip kita tidak mengganggu kanan kiri, dan termasuk pada proses itu semua kita tidak merepotkan, setidaknya tidak merepotkan. Entah mereka ada sumbangsi atau ada support bahkan, dan itu kan bentuk syukur yang dititipkan atau rezeki yang dititipkan dari Sang Pencipta kepada sesama melalui beliau-beliau atau melalui siapapun itu tetap kita fokus saja, jangan sampai goyang. Jadi kayak apa ya mas? Kayak omongan, Saman masih ingat gak ya? Kayak ada omongan yang mungkin yang membangun itu gimana? Saman bisa gak menceritakan detailnya? Terus kalau yang omongan-omongan negatif kayak gitu, masih ingat gak? Ya ada lah, kesadaran kayak gitu ada ya? Kesadaran ada. Terus mungkin yang paling membuat sampean apa ya? Terkesan untuk bahwa orang inilah yang benar-benar apa ya, mensukseskan tujuan ini tadi. Terus baru orang-orang yang benar-benar punya pandangan negatif terhadap tujuan Saman bangun rumah tadi. Kira-kira bisa gak kayak menceritakan, maksudnya menceritakan detailnya lah, omongan gimana gitu. Terus Saman cara menangani hal-hal semacam itu gimana gitu. Ya kalau untuk dorongan-dorongan yang positif itu juga ada lah dari beberapa di sekitar itu, tetangga, teman atau dari sekitar itulah pokoknya. Itu dengan apa namanya, ngobrol dan sebagainya, kita sharing lebih tepatnya dengan dorongan bahwa kamu itu eman sekali. Sebenarnya dari keluarga kamu sudah punya tempat tinggal semuanya, atau sudah punya rumah masing-masing, tinggal mungkin hanya keluarga kamu yang belum punya, atau ya yang belum ada tempat tinggalnya, yang masih kesana kemari bahkan ngontrak, ya masih keluarga kecil kamu gitu. Akhirnya dengan respon itu masih memberi masukan lagi, bikin aja ya, sederhana aja, pokoknya ada identitasnya, salah satunya tempat kamu di sini, rumah kamu di kampung ini, di wilayah ini, supaya ada ya rumah kamu ada di sini walaupun bentuknya sederhana. Nah itu salah satu respon-respon positif, dorongan positif dari sekeliling juga ada, kanan kiri atau dari lingkungan yang beri masukan semacam itu, dan itu sangat antusias sekali untuk mendorongnya. Ayo kamu bisa, sederhana aja. Terus tak kolaborasikan dengan kesempatanku, dan ada peluang itu tadi, oh ternyata ada informasi juga, ada rumah kayu dijual, wah ini kayaknya masuk, ini kayaknya sudah cocok ini. Nah itu yang positif. Kemudian yang negatif juga ada, selain tadi yang tak obrolin di depan pada waktu musim tadi itu, mereka yang lebih detail dengan mungkin dikatakan cercaan atau bahkan itu menjadi hambatan pribadi saya, benturan dengan prinsip tadi itu. Berarti kan pada saat itu kan emosional seorang ya, seorang yang mungkin seorang anak laki-laki diomongin seperti itu kan, biasanya orang yang tidak mudah mengendalikan emosi kan, mungkin dia marah atau gimana, kayak gitu. Sampai gak tersulut kayak gitu? Jadi sebenarnya dengan sampai emosional, obrolan semacam itu sebenarnya akhirnya juga mau meledak juga ini kepala. Dan akhirnya ya kepengennya ya tertuang melalui ucapan juga, kepengen bales secara bahasa, ingin aja dan bisa aja aku ngejek balik mereka. Pasti ada ya rasa kayak gitu ya? Pasti ada. Dan ingin banget ngejek. Manusiawi lah ya? Manusia, sangat manusiawi. Lawong ngertimu cuma tentang ikut keburukanku, sebenarnya keburukanku sih banyak, cuma ya kamu tahu dikit. Bisa gak? Ya ada, dikit lah ya. Jadi obrolan-obrolan kayak gimana itu mas? Kayak bisa mungkin omongan yang pasti kalau sesuatu yang ada yang menyakiti kita kan, sampai kapanpun itu pasti kita lebih ingat ya daripada sesuatu yang bagian kita ya. Biasanya hal semacam itu sulit untuk dilupakan. Saya masih ingat nggak ada yang pernah. Jadi ini kalau aku sendiri mas, menyikapi semacam itu imbang. Ketika sesuatu itu banyak yang
merespon negatif, maka aku juga harus ingat mana yang merespon positif. Jadi keduanya, kedua belah, betul. Jadi itu benar-benar tak ingat baik siapa orangnya atau siapa ataupun apapun kondisinya atau pada waktu itu bagaimana keadaannya, ya aku harus tak ingat karena itu menjadi balancing penyestabil kita. Selain itu juga kan pada waktu itu di proses pembuatan itu dan pada tahun itu kan jarang banget orang bikin rumah kayu. Setidaknya itu kalau mau di tahun rumah 2020 ya Mas. betul, 2021 itu lah itu kan jarang banget pada waktu era modern lah. Bener. Mungkin setidaknya ya kalau bikin ya jangan kayu lah, ya pondasi meskipun gak seberapa tinggi gitu lah. Ini proses cercaan itu dengan detailnya itu ya nanggung sekali kalau pakai bahan gituan. Besok lah renov lagi kan. Nah dengan ada selentingan omongan semacam itu, tapi tetap komitmen itu tidak bisa tergoyahkan karena plan itu memang benar harus dicapai gitu. Tujuan harus dicapai. Iya bener ya, orang-orang kan apa yang orang tahu tentang kita ya kan? Iya. Kayak ono omongannya Indone gurine truk dulu. Oh iya. Kata bijak. Kata bijak. Nah, semacam itu kan mereka kan hanya bisa bicara ya, tapi yang mengerti diri sendiri kan kita sendiri yang mengerti dan tujuan dengan kapasitas kita ya. Terus bagaimana kita mempertahankan itu adalah suatu yang apa ya? Suatu yang ya sangat menurutku cukup berani sekali. Suatu yang tidak biasa lah. Jadi selalu ada ya Mas, kayak omongan selalu ada kawan-kawan semuanya. Terus dulu kan pernah, ini yang poin kedua yang ingin aku explore lebih dalam lagi kesampaian. Bahkan pada saat itu sama cerita pertama kali tahun 2000 berapa itu? Tahun 2020. 19. Ada 2021 kalau salah. 2021 itu pada saat itu aku gak pernah memahami bagaimana suatu cerita, bagaimana kita seorang anak bisa, menurutku ini adalah suatu cara untuk melindungi derajat orang lain. Sampai terpikir, sampai masih ingat gak ada suatu omongan yang mungkin mencederai orang yang berharga bagi kita, entah itu orang tua atau apa, dan cara melindunginya itu telah sampean praktekkan, masih ingat gak? Iya. Kurang lebih dengan cara itu kita sebagai manusia, terlebih kalau saat ini dengan adanya keluarga yang ada, kalau kita sebagai manusia dan masih sebagai anak, ya itu tadi salah satu kita bentuk menjunjung kemanusiaan di sini, menjunjung kemanusiaan, kita bentuk penghargaan atau bentuk surprise lah. Itu yang nantinya menjadi dasar kita sebenarnya. Bagaimana manusia itu lebih bisa memuliakan manusia, itu yang harusnya dijunjung dalam setiap manusia, setiap diri manusia, tidak terbatas gender laki-laki perempuan, tapi itu saya anggap sebagai prinsip dasar bagaimana manusia memuliakan manusia. Itu juga salah satu dasar dan landasan pribadi saya menganggapnya semacam itu, dan itu mungkin bisa sebagai jangka panjang kebahagiaan orang tua atau kebahagiaan keluarga yang pernah dibentuk karya dari seorang buah hatinya, ya mungkin itu. Jadi kan dulu kan gini Mas, Sampan kan pernah cerita ya, jadi mungkin suatu ini mungkin ini pandanganku pribadi terhadap apa yang Sampan pernah ceritakan dulu ya, terkait proses pembangunan rumah. Jadi mungkin pada tahun 2020 dengan kondisi rumah kayu ya di tengah desa lah, ini hitungan desa ya, masih belum kota ya menurutku. Kita membangun sebuah rumah yang
menyimpang dari gaya-gaya rumah yang lain, itu kan suatu penyimpangan tersendiri bagi mereka, entah itu Anggapan mereka. nah, kalau kalau dari pandangan estetika atau apa kan beda lagi. Beda lagi. Estetika atau idealisme, kita mau bangun rumah seperti apa, entah itu rumah pohon, rumah bawah Iya. tanah, itu kan Ya. sebenarnya mau Ada kalanya kita juga. sendiri ya. Oke. Tapi kenapa orang-orang yang punya apa ya, pemikiran nah seperti ini kan pemikiran umum lah, Oh, mainstream lah. Mas Rim. Nah, jadi mereka kan pasti memandang bahwa ini rumah gak umum lah, entah itu dalam artian pemandangan mereka kan kurang bagus Iya. atau lebih bagus lagi, Atau kurang ideal entah bagi itu mereka. kurang bagus atau lebih bagus, itu pasti ada cercaan. Nah, cercaan pada saat ini kan dulu kan pernah Saman ceritakan ke aku ya, mungkin Saman bisa nanti menceritakan detailnya. Jadi ada orang yang mau mencerca karena memang membangun rumah kan ya, idealnya kan itu yang dilakukan orang tua untuk melindungi anaknya, tapi ini sebaliknya kan dilakukan oleh anaknya. Anaknya ini sampean berada di garis depan ya, sebagai ujung tombak penyerangan lah. Ini bal-balan tuh ya. strikernya sampean lah. Ketua Jadi depan. yang menggolkan tujuan sampean. Nah, tapi sama juga sebagai defender, sebagai line up bertahan, nah, untuk melindungi orang tua ini tadi. Nah, itu telah Saman lakukan. Nah, itu kan Saman masih ingat nggak? Mungkin bisa menceritakan detailnya. Iya, jadi secara singkat itu Mas, pada waktu lalu juga banyak cercaan, bahkan tuh dari kalangan keluarga dekat sendiri gitu, yang bikin rumah kok nanggung, ya, itu yang paling umum. Terus kemudian bikin rumah kok gayanya kayak gini, nah sehingga itu yang menjadi pikiran-pikiran yang sangat kacau terhadap orang tua, dan itu benar-benar saya sendiri rasakan. Walaupun kacau-kacau saya mendengarkan hal itu atau saya menyerap hal itu, tapi saya rasa lebih kacau orang tua ketika mendengarkan atau merespon atas ucapan-ucapan yang tidak mendukung tersebut. Tapi dengan secara tidak langsung saya mencoba untuk berusaha memberikan kehangatan, ketenangan dengan ucapan kepada keluarga, khususnya orang tua yang paling utama tadi itu. Ketika nanti sampean dibilangin orang atau sampean nanti bahasa kasarnya dilokno liane ya, baik keluarga atau lingkungan, sampean bilang aja, loh sampean kok ngomongin nang aku, lah sampean ngomong wae nang anakku, nang Fijar, ya Allah bentuknya kok penceng kabeh oma. Tuntas, sampean sendiri, orang tua sendiri tidak merasa khawatir dan tidak merasa kebingungan lagi. Iya, benar. Dengan ucapan-ucapan yang hanya sebatas mereka cuma ngerespon. Kita tahu mereka cuma ngerespon aja dari apa yang kita lakukan, tapi secara tidak langsung itu benar-benar menyerang dan menyakiti hati, bahkan menyerang dalam pola pikir gitu, sehingga itu kan nanti akan menghambat. Nah, dengan adanya hal itu, yaitu tadi langkah-langkah yang tak gunakan, benar-benar komunikasi dengan hangat, memberi ketenangan dengan keluarga. Ketika ada lagi orang yang berbicara gitu, langsung bilang aja, tanya aja sama Fijar. Itu juga konsep-konsepnya Fijar. Ketika itu memang ada yang benar-benar perlu dikasih tahu atau perlu dikasih pelajaran, jawab aja dengan nada kayak gitu, tapi dengan santai aja. Ya kadang tak kasih tahu juga orang tua, sudah Bu Pak, atau dulu almarhumah ya, kalau ada yang tanya, loh kok model gini, iya ya adanya segini, selengkapnya tanya aja sama Fijar, ya kayak penutupnya channel YouTube gitulah ya. Gak ribet-ribet ya, karena ya oke lah, mereka nggak usah ikut terlibat mikir gitu, nggak usah ikut terlibat banyak, biar kita aja yang atas itu mah. Apalagi kita dengan hal itu kan kayak makanan tiap hari kita ya, kayak diomongin jelek, kita dikatain orang ya, kayak snack kita tiap hari. Kalau nongkrong kita makan snack ya kayak kurang lebih kayak gitulah. Enak-enak dipangan ya, betul. Tetap makan aja, kita rasakan. Ya. Jadi nah itu Mas, menurutku sangat luar biasa. Bagaimana kita menjadi satu lini depan sebagai tameng keluarga. Pasti yang menanggung semuanya kan pasti orang tua ya. Yang menanggung semuanya pasti orang yang
orang tua lah. Ketika kita ada kehendak apapun, sesuatu yang menurut orang lain buruk kan mereka menyerangnya ke orang tua. Dan orang tua pada saat itu sama berbicara seperti itu menurutku sangat luar biasa sekali. Bagaimana seorang anak punya pemikiran, dia ya sudah selesai masalah. Orang tua terhindar dari hal semacam itu, dan kita adalah orang yang bertanggung jawab atas segalanya. Entah itu baik buruk kan ya. Baik buruk kita yang menghadapi. Dan itu menurutku itulah yang cukup luar biasa dari seorang Bung Pijar, Herbal Pijar. Aduh. Ya, semuanya masih proses lah Mas. Jadi saya rasa semuanya teman-teman juga saya rasa bukan saya saja yang mengalami mungkin kejadian tidak sedetail ini, tapi saya rasa teman-teman dengan semangat atau dengan hasrat ingin perbaikan dan selalu ingin lebih baik. Saya rasa kita ada di jalur yang sama, kita ada di garis yang sama. Menurutku itu juga relevan Mas dengan beberapa masalah, banyak masalah lah, entah itu beberapa permasalahan lain. Jadi semuanya kan bertumbuh menurutku. Semuanya bermula dari sesuatu yang kurang bagus menuju yang lebih bagus. Pada proses kesana itu kan pasti ada terpaan. Nah, itu yang menurutku yang bisa menjadi pelajaran bagi saya, barangkali buat teman-teman yang lain juga. Jadi ya sudah, kita fokus ke tujuan tadi, seberapapun beratnya mungkin ya. Iya, atau sebagaimanapun goncangannya ya. Kita tetap ada di rel aja gitu. Ya walaupun kita kadang terjatuh, ya ayo kita bangun lagi. Walaupun kita bangunnya nggak secara singkat, ya kita perlahan bangun, kita jalan lagi. Jadi kondisi sekarang tetap terus bertumbuh Mas ya? Sampai saat ini tetap bertumbuh, walaupun kita harus tetap mencicil itu semuanya. Siap. Jadi ya mungkin pada waktu lalu dengan perkembangan itu kita bikin tempat mungkin MCK bahasanya ya. Apa itu MCK panjangannya? Kurang lebih apa ya? MCK ya. Ya pokoknya untuk toilet mandi ya. Toilet, kamar mandi, satu set lah ya. Mungkin itulah sebutannya ya. Ini PR MCK ini itu aja belum ada kamar mandinya Mas pada waktu lalu itu Mas. Oh, jadi masih ngikut ya? Atau gimana Mas? Itu pun gimana ya? Dulu itu ya masih menggunakan ini, kita izin dan diberi izin sama masih keluarga, masih family. Mungkin tante mungkin ya, kita masih menggunakan punya milik tante, tapi tidak lama pasca itu akhirnya ada tadi tuh dorongan semangat untuk perbaikan kembali, walaupun sangat sederhana. Sekali lagi sangat sederhana ya, kita cicil sedikit demi sedikit tempat ya untuk bersih-bersih dan tempat mandi atau tempat yang bagian belakang, kita tetap proses semuanya perlahan-pelan. Ya menurutku itu cukup Mas. Menurutku barangkali sebelum gusar dengan teman obrol Bung Pijar ini, harus Bung Pijar ini selesai lagi. Mungkin dari sampean ada pengen pesan atau apa dari buat teman-teman yang lain? Iya ada. Oke. Kegusarannya monggo diutarakan. Di teman-teman semuanya yang nyimak obrolan kita di Gusar channelnya Bung Fatah ini ya channel yang membangun dan obrolan-obrolan yang menarik tentunya. Kadang juga gak menarik Kak. Itu terselubung, terselubung aja ya. Jadi mungkin pesan buat kawan-kawan semuanya yang mungkin bisa dikatakan sebaya, sepantaran atau senasib atau sepenanggungan atau seapes kita lah ya mungkin. Satu, teman-teman jangan lupakan tujuan, fokus pada proses yang kita bangun dan tetap berjalan pada planning kita. Itu aja dulu sementara. Barangkali lain waktu atau next time kita ngobrol topik yang lain ya. Kita bisa lanjut topik lain dan kita
tetap berjumpa lagi di channel ini. Siap, terima kasih. Yuk. Jangan lupa subscribe bila channel ini bermanfaat ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Sampai jumpa. Sukses selalu. Makasih, Pak.